warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan merdeka belajar dalam pendidikan guru penggerak. Dalam tahap ini mencoba menyajikan koneksi materi modul 2.3 coaching. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, guru sebagai pamong dapat berperan sebagai pendidik melalui proses coaching dengan menuntun segala kekuatan potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan merdeka belajar dalam pendidikan. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dalam dirinya. Fungsi dasar yang harus dimiliki agar menjadi coach bagi murid-murid adalah yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, kompetensi berkomunikasi. Yang keempat, kompetensi memfasilitasi pembelajaran murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak dalam kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Maka para siswa memiliki kebebasan yang luas untuk memilih bahan pembelajaran yang disenangi, sehingga guru harus kreatif dalam membuat bahan pembelajaran. Tentunya ada irisan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran coaching. Guru atau coach dalam hal ini memberikan pembelajaran diferensiasi berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang telah disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan murid, baik kondisi belajar murid ataupun menurut gaya belajar murid, visual, audio, dan kinestetik. Para guru yang dalam hal ini sebagai coach dapat melakukan kompetensi coachingnya untuk membimbing murid yang memiliki permasalahan ataupun yang tidak mengalami permasalahan untuk menemukan ide-ide ataupun potensi-potensi yang belum tergali oleh diri murid. Dalam proses coaching sendiri membutuhkan pendekatan sosial emosional kepada murid, di mana kita harus bisa membangun hubungan baik, berkomunikasi yang baik dengan murid, dan memahami kebutuhan tiap murid, baik dalam lingkungan kegiatan rutin, terintegrasi pembelajaran, maupun protokol yakni aturan dan budaya yang ada di sekolah. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengar. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Dalam sesi coaching, kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri coach, yaitu murid kita. Pendengar yang aktif akan fokus kepada apa saja yang dikatakan, melakukan kontak mata, mendengarkan lawan bicara, beritahu lawan bicara jika kamu mengerti atau tidak mengerti. Ajukan pertanyaan, ulangi apa yang Anda dengar. Anggukkan kepala, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, menunggu lawan bicara untuk berhenti sebelum berbicara. Abaikan gangguan di sekitar yang mengganggu komunikasi.
Coaching adalah komunikasi pemberdayaan yang membantu coachee dalam mengembangkan potensi dalam mencari atas permasalahannya. Prinsip komunikasi yang memberdayakan: pertama, hubungan saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun optimalisasi potensi, rencana tindak lanjut atau aksi. Sebuah pemahaman komunikasi asertif perlu dibangun agar timbul rasa percaya dan aman. Ketika rasa aman itu hadir dalam sebuah hubungan coach dan coachee, maka coachee akan lebih terbuka dan menerima ajakan kita untuk berkomunikasi. Keselarasan pada tujuan mulai terbangun. Pola komunikasi melibatkan percaya diri dengan kemampuan yang ada, clear, jelas apa yang disampaikan, terkontrol, mengontrol emosi dengan tenang. Dalam usaha membangun keselarasan berkomunikasi, coach juga perlu belajar menyamakan posisi diri pada saat coaching berlangsung. Beberapa tips singkat yang dapat seorang coach lakukan. Menyamakan kata kunci awal dari membangun hubungan atau relasi. Menyamakan bahasa tubuh penting untuk keberlanjutan hubungan dalam komunikasi. Setelah kata dan bahasa tubuh perlu menyelaraskan emosi. Tantangan kita ketika mendengarkan ada pada kemampuan menangkap pesan. Karenanya perlu mengetahui tekniknya melalui perhatian penuh, tunjukkan bahwa kita mendengarkan, menanggapi perasaan dengan tepat, parafrase, dan bertanya dengan pertanyaan efektif. Agar coachee dapat menstimulasi pikirannya dengan hal-hal mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta dapat dijabarkan dengan kegiatan yang pertama, menetapkan tujuan dari diskusi coaching. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, adanya rencana aksi. Dan yang keempat adalah komitmen tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut dari rencana aksi. Dalam bahasa, arti Tirta adalah air yang mengalir dari hulu ke hilir. Jadi, biarkanlah murid mengalir sesuai dengan kodratnya masing-masing sehingga mereka dapat menemukan potensinya dan mereka merasakan merdeka belajar. Mari terus berproses untuk mempraktekkan teknik-teknik pembelajaran berpikir